Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guruku. Kali ini kita akan membahas tentang latihan penilaian akhir semester mata pelajaran PAI kelas 4 sekolah dasar dan kunci jawaban. Soal-soal latihan ini sesuai dengan kurikulum 2013 revisi 2018. Selamat berlatih. Sebelum kita mulai latihannya, klik tombol like pada video ini. Yang belum subscribe channelnya, subscribe dulu ya. Dan tekan tombol loncengnya. Setelah mengerjakan soal latihan ini, jangan lupa komentar di bawah ini. Serta bagikan kepada teman-temanmu agar bermanfaat juga bagi yang lain. Kompetensi dasar yang diujikan pada penilaian akhir semester mata pelajaran PAI kelas 4 semester genap, pelajaran 9 KD 3.15 memahami makna ibadah sholat, pelajaran 10 KD 3.21 memahami kisah keteladanan Wali Songo. Tunjuk belajar. Siapkan catatan skor. Tuliskan angka 1 setiap kamu menjawab dengan benar. Tetapi jika salah, abaikan saja. Tulis seperti susunan potongan kayu 5 batang, yang salah satunya bersilangan. Setiap batang mewakili 5 poin. Hitung berapa jumlah skor kamu. Poin maksimal 100 poin. Putar ulang jika skormu belum maksimal. Contoh cara menghitung skormu. Satu soal mewakili 1 batang sama dengan 5 poin. 2 batang sama dengan 10 poin. Sehingga 20 soal 20 batang sama dengan 100 poin. Nilai maksimal adalah 100 poin. Bersiap. Bismillah. Mulai. Rukun sholat yang ketiga yaitu A. Takbiratul ihram, B. Membaca Al-Fatihah, C. Ruku dengan tumanina, D. Sujud dengan tumanina. Jawaban yang benar adalah A. Takbiratul ihram. Rukun salat yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Rukun salat yang ketujuh yaitu A. Niat, B. Berdiri, C. Duduk istirasi, D. Sujud dengan tumanina. Jawaban yang benar adalah C. Duduk iftirasy. Rukun salat yang ketujuh yaitu duduk iftirasy. Rukun salat yang ke-13 yaitu A. Membaca tasyahud akhir, B. Sujud dengan tumanina, C. Membaca salam, D. Tertib atau berurutan. Jawaban yang benar adalah D. Tertib atau berurutan. Rukun salat yang ke-13 yaitu tertib atau berurutan. Amalan yang paling pertama diperiksa pada hari hisab yaitu A. Salat, B. Puasa, C. Zakat, D. Haji. Jawaban yang benar adalah A. Salat. Amalan yang paling pertama diperiksa pada hari hisab yaitu salat. Salat yang benar akan mencegah seseorang dari perbuatan A. Taat beribadah, B. Soleh, C. Amal baik, D. Keji dan mungkar. Jawaban yang benar adalah D. Keji dan mungkar. Salat yang benar akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Orang yang khusyuk salatnya akan A. Mewarisi surga Firdaus, B. Mewarisi harta benda duniawi, C. Mendapatkan malapetaka, D. Mewarisi kesengsaraan. Jawaban yang benar adalah A. Mewarisi surga Firdaus. Orang yang khusyuk sholatnya akan mewarisi surga Firdaus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perintah sholat secara A. Melalui malaikat Jibril, B. Melalui mimpi,
C. Melalui firasat, D. Langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jawaban yang benar adalah D. Langsung pada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perintah sholat secara langsung pada Nabi Muhammad SAW. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca A. Al-Fatihah, B. Surat pendek, C. Kunut, D. Ayat kursi. Jawaban yang benar adalah A. Al-Fatihah. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi merupakan zikir pada saat A. Ruku, B. Sujud, C. Duduk iftirasi, D. I'tidal. Jawaban yang benar adalah B. Sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi merupakan zikir pada saat sujud. Rabbana lakal hamdu merupakan zikir pada saat A. Ruku, B. Sujud, C. Duduk iftirasi, D. I'tidal. Jawaban yang benar adalah D. I'tidal. Rabbana lakal hamdu merupakan zikir pada saat i'tidal. Wali Allah yaitu orang yang A. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Beriman kepada Rasulullah SAW, C. Beriman kepada malaikat, D. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban yang benar adalah D. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Allah yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali Songo berarti A. Wali Allah beranggotakan 9, B. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, C. 9 kesaktian, D. Sahabat Rasulullah SAW. Jawaban yang benar adalah A. Wali Allah beranggotakan 9. Wali Songo berarti Wali Allah beranggotakan 9. Maulana Malik Ibrahim biasa juga disebut A. Sunan Gresik, B. Sunan Ampel, C. Sunan Bonang, D. Sunan Muria. Jawaban yang benar adalah A. Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim biasa juga disebut Sunan Gresik. Raden Rahmat biasa juga disebut A. Sunan Kalijaga, B. Sunan Muria, C. Sunan Bonang, D. Sunan Ampel. Jawaban yang benar adalah D. Sunan Ampel. Raden Rahmat biasa juga disebut Sunan Ampel. Magdung Ibrahim biasa juga disebut A. Sunan Kalijaga, B. Sunan Bonang, C. Sunan Muria, D. Sunan Giri. Jawaban yang benar adalah B. Sunan Bonang. Magdung Ibrahim biasa juga disebut Sunan Bonang. Raden Syahid biasa disebut juga A. Sunan Kalijaga, B. Sunan Kudus, C. Sunan Muria, D. Sunan Giri. Jawaban yang benar adalah A. Sunan Kalijaga. Raden Syahid biasa juga disebut Sunan Kalijaga. Raden Qasim biasa juga disebut A. Sunan Muria, B. Sunan Ampel, C. Sunan Kudus, D. Sunan Derajat.
Jawaban yang benar adalah D. Sunan Derajat. Raden Qasim biasa juga disebut Sunan Derajat. Ja'far Shadiq biasa juga disebut A. Sunan Kudus, B. Sunan Muria, C. Sunan Kalijaga, D. Sunan Giri. Jawaban yang benar adalah A. Sunan Kudus. Ja'far Shadiq biasa juga disebut Sunan Kudus. Raden Umar Said biasa juga disebut A. Sunan Muria, B. Sunan Giri, C. Sunan Kudus, D. Sunan Kalijaga. Jawaban yang benar adalah A. Sunan Muria. Raden Umar Said biasa juga disebut Sunan Muria. Falsafah Moh Limo atau 5M merupakan ajaran dari A. Sunan Muria, B. Sunan Kalijaga, C. Sunan Ampel, D. Sunan Giri. Jawaban yang benar adalah C. Sunan Ampel. Falsafah Moh Limo atau 5M merupakan ajaran dari Sunan Ampel. Isi dari Moh Limo adalah 5 prinsip untuk tidak melakukan hal yang buruk. Yang pertama, Moh Madat, yaitu tidak ingin mabuk. Yang kedua, Moh Madon, yaitu tidak mempermainkan wanita. 3. Moh Main, yaitu tidak bermain judi. Yang keempat, Moh Minum, yaitu tidak minum minuman yang memabukkan. Dan yang terakhir, yang kelima, Moh Maling, yaitu tidak mencuri. Selesai. Hitung skormu. Skor 90-100, jenius. Skor 85-90, pintar. Skor 70-80, lumayan. Skor 0-65, perlu diulang. Jangan ragu-ragu untuk mengulang, agar pemahamanmu bertambah. Setelah mengerjakan soal latihan di atas, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya, dan bagikan ke temanmu yang lain. Alhamdulillah, selesai. Tapi jangan berhenti belajar. Semoga sukses ujian akhir sekolahnya ya, dan mendapatkan nilai yang tertinggi. Channel Guruku juga merekomendasikan menonton FB Channel, di mana FB Channel memberikan tutorial mengerjakan tugas siswa dan keterampilan. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.